Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Bapak Dr. Iman Hilman, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya, pertemuan kedua pada mata kuliah kartografi tematik kali ini tidak dilaksanakan langsung memakai platform Zoom. Karena kebetulan pada Jumat saya ada keperluan yang lain, jadi untuk pertemuan kali ini saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Nanti rekan-rekan mahasiswa dapat melihatnya di link yang akan saya bagikan kemudian. Jangan lupa subscribe dan like ya. Insya Allah barokah ya. Selanjutnya untuk absensi nanti akan saya share menggunakan Google Form. Rekan-rekan mahasiswa nanti tinggal mengisi saja di Google Form tersebut. Selain itu, rekan-rekan mahasiswa ketika melihat YouTube nanti diharapkan mengisi kolom komentar dengan kata hadir ya. Jadi biar nanti backup dari Google Form dapat terbackup di komen YouTube. Jadi untuk meng-cross-check saja. Seperti itu. Untuk pertemuan kedua kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengantar peta tematik. Jadi istilahnya apa itu peta tematik, kemudian bagaimana cara processingnya, serta inputnya, outputnya seperti apa nanti, analisisnya dan sebagainya. Jadi rekan-rekan akan diajarkan, nanti dikasih contoh juga bagaimana cara menentukan tema, kemudian bagaimana cara input data, kemudian cara analisis data, kemudian cara menghasilkan peta yang sangat komunikatif untuk dibaca oleh user peta nantinya. Oke, nah sekarang saya akan share PowerPoint. Oke, mudah-mudahan sudah nampak. Di sini kita akan memasuki pertemuan kedua, yaitu pengetahuan dasar pemetaan tematik. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Oke, pertemuan kedua kali ini merupakan pengantar untuk rekan-rekan mahasiswa nanti mengerjakan tugas. Jadi biar ada gambaran kira-kira makalah tugasnya seperti apa. Nanti akan saya kasih contoh mekanismenya. Oke. Bentar. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian pemetaan tematik. Apa itu pemetaan tematik? Kita akan lihat. Pengertian peta dan peta tematik. Nah, kalau pengertian peta, rekan-rekan sendiri pasti sudah tahu, karena pengertian peta itu disampaikan pada mata kuliah kartografi di semester pertama. Di sini kita akan mengulas lagi, kemudian kita bandingkan dengan pengertian dari peta tematik. Kira-kira ada perbedaannya di mana? Seperti itu. Pertama, pengertian peta. Ini dari beberapa sumber yang disadur, kemudian disatukan. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala dan dituangkan dalam bidang data dengan bentuk dua dimensional. Berarti peta tersebut adalah gambaran dari permukaan bumi yang sangat luas, kemudian diperkecil menggunakan skala. Jadi hitungannya jelas gitu. Oke, hitungannya jelas, diperkecilnya skalanya berapa, kemudian dituangkan atau digambar dalam bidang data. Dalam hal ini biasanya kertas medianya ya, atau secara digital mungkin image lah gitu ya. Kemudian bentuknya adalah dua dimensi. Dua dimensi ini tentunya data, jadi dia tidak timbul. Kalau timbul kan sudah beda lagi, kalau timbul sudah tiga dimensi. Kalau peta biasanya dia dua dimensional, seperti itu. Kemudian pengertian peta tematik. Nah,
Kita lihat bedanya. Peta tematik merupakan peta yang penyajian datanya memuat informasi-informasi yang bersifat khusus, dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, bersifat tidak kaku, tidak baku, dan tergantung dengan tujuan pembuatan peta tersebut. Oke, kita lihat. Pertama, peta yang penyajian datanya memuat informasi yang bersifat khusus. Oke, khusus. Berarti memiliki kekhususan atau memiliki tema tertentu. Oke, kalau peta dasar atau peta biasa, peta rupa bumi, peta topografi, itu disebutnya peta dasar, bukan peta khusus. Kalau peta khusus, dia memiliki tema tertentu biasanya. Misalnya, peta kepadatan penduduk. Temanya kan kepadatan penduduk. Itu bukan peta dasar, tapi itu peta khusus. Atau peta tematik. Itu contohnya. Atau peta penyebaran pandemi COVID-19. Nah, itu pun temanya ada muncul. Jadi penyebaran COVID-19. Oke, jadi informasinya bersifat khusus, dapat berupa data kualitatif. Kualitatif itu adalah kebalikan dari kuantitatif. Kalau kuantitatif sifatnya adalah hitungan, ada angka di sana. Jika kualitatif, dia kebalikannya. Tidak ada data, tidak ada angka, tapi hanya berupa deskripsi. Contoh, kualitatif. Peta persebaran provinsi di Indonesia. Misalnya kita kasih warna. Jawa Barat merah, Jawa Tengah putih, misalnya Jawa Timur hijau. Itu disebutnya peta kualitatif. Karena di situ tidak ada angka, cuma penggambaran saja. Oke. Nah, contoh yang lain ada peta kuantitatif. Peta kuantitatif itu adalah berdasarkan angka, statistik, hitungan. Contoh, peta kepadatan penduduk di Indonesia. Warna yang paling merah itu yang paling padat. Gradasi warna sampai yang paling putih itu adalah yang paling renggang penduduknya. Dari peta Indonesia, kita nanti bisa lihat yang warna merah yang paling padat biasanya di Pulau Jawa, yang paling renggang itu di Papua dan Kalimantan. Itu adalah berdasarkan statistik, berarti jumlah penduduknya dihitung dulu, kemudian dibagi luas wilayahnya, kan kepadatan penduduk itu 1 kilometer per penduduk kan, berapa kepadatannya. Tidak baku itu dalam artian lebih dinamis, bentuk petanya asal memuat komponen-komponen peta yang sudah istilahnya pakemnya dipakai tetap gitu. Dan tergantung dengan tujuan pembuatan peta tersebut. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau untuk anak SD biasanya agak mudah dibaca. Kalau untuk akademisi tingkatannya lebih tinggi itu biasanya dia lebih kompleks. Tapi dengan kata lain ya tetap mudah dibaca juga untuk kalangan. Jadi sesuai dengan tujuan pembuatan peta. Oke, itu bedanya pengertian adalah dari peta tematik dan peta biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke contoh peta tematik. Nah, di sini salah satu contohnya kita temanya misalnya yang pertama kependudukan. Ini contohnya adalah peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Yang warna merahnya pekat atau oranye pekat itu yang paling padat. Nah, di sini terlihat di Bali Selatan, di sini Denpasar dan sekitarnya ini paling padat. Kemudian yang atas yang kuning, nah, yang sebelah barat ini itu paling tidak padat atau paling renggang. Nah, ini temanya ada, yaitu peta kepadatan penduduk. Oke, temanya ada. Kemudian ini analisisnya memakai kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini kalau ini jelas ini kuantitatif. Kenapa? Karena di sini hitungan kepadatan berpengaruh terhadap peta tersebut. Jadi angka ya hitungannya ada. Oke. Kedua, ini adalah contoh dari peta tematik dengan tema pendidikan. Sebaran sekolah Indonesia jenjang SD. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan. Yang warna merah, titik warna merahnya banyak, padat, itu berarti letak sekolah SD-nya banyak di situ. Jumlah sekolah SD-nya berarti banyak di wilayah itu. Di sini kita lihat, Jawa jelas sangat mendominasi.
Hampir tiap kampung sekolah SD ada. Saya pastikan ya, hampir setiap kampung sekolah SD ada. Jadi jarangnya satu desa satu lah, tapi jarang. Biasanya hampir setiap kampung ada satu. Di Jawa. Yang kedua mungkin posisinya adalah Sumatera. Kemudian Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua. Papua itu yang paling jarang terlihatnya sekolah SD ya, kalau di sini. Ini tematik kependidikan. Oke. Kira-kira ini kualitatif, kuantitatif. Nah, disinilah rekan-rekan nanti bisa menilai apakah ini menggunakan angka kepadatannya atau tidak, atau hanya dititiki saja. Gitu. Nanti rekan-rekan bisa menilai sendiri. Kemudian ada tema yang ketiga yaitu pertanian. Di sini ada peta daya dukung lahan pertanian penghasil kalori utama di Provinsi Papua dan Irian Barat. Nah, di sini yang warnanya hijau pekat berarti daya dukung lahan pertaniannya tinggi, sampai yang warnanya hijau sangat muda itu berarti daya dukung pertaniannya sangat rendah. Ini jelas, ini menggunakan statistik atau kuantitatif ya. Ini tematik. Oke. Yang tadi pertanian UI, geografi UI yang mengeluarkan, tadi yang Provinsi Bali kependudukan itu UGM yang membuatnya. Kalau yang tadi persebaran SD itu Kemendikbud. Nah, ini ada peta tematik dengan tema pariwisata. Nah, rekan-rekan di sini bisa melihat. Ini adalah peta wisata Kabupaten Karanganyar. Karanganyar itu di mana? Karanganyar itu di Bali ya. Di sini, Karanganyar di Bali atau di mana? Karanganyar itu di sebelah timur Solo ya. Oke, Kabupaten Karanganyar. Bukan, kalau di Bali Karangasem, ya. Ini Karanganyar. Nah, di sini kita bisa melihat petanya sangat sederhana sebetulnya. Tapi dari peta ini, informasi yang tertuang mengenai pariwisatanya sangat oke. Dalam artian sangat oke itu sangat padat ya. Ketika kalian melihat foto-foto dari titik-titik wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, kalian dapat melihat misalnya di sini, di Gunung Wisata Gunung Bromo. Nah, ini ada fotonya seperti apa. Bromo yang di Karanganyar tentunya ya. Terus agrowisata PG Tasikmadu. Nah, ini ada. Kalau tidak salah Tasikmadu itu tebu ya, pabrik tebu gula. Kemudian ya, dan banyak tempat wisata lain. Tema pariwisata berarti ini persebaran wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain kalian dapat tahu informasi mengenai lokasinya, kalian pun bisa tahu jenis wisatanya apa yang ada di sana jika dilihat dari foto-foto yang ada di sini. Itu. Ini tema khusus pariwisata. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh dari saya yang terakhir yaitu peta dengan tema perkotaan. Nah, dalam tema perkotaan ini saya ambil contohnya adalah lokasi rawan macet di daerah Jakarta. Ya, mungkin seselintas hampir semua wilayah di Jakarta itu sangat macet tentunya. Tapi dapat diklasifikasi lagi yang paling rawan macet itu di daerah mana saja. Seperti Jakarta Barat ada Jalan Tomang Raya, Jalan Tomang, dan lain sebagainya. Kemudian di Kodia Bekasi, ya di samping Jakarta ya, tentunya di luar Jakarta itu ada Jalan Joyo Pranoto, Ahmad Yani, Juanda, Jenderal Sudirman. Nah, ini daftar jalan-jalan yang rawan macet di daerah ya Jakarta Raya lah, atau bisa disebut Jabodetabek sebagian. Ini tema perkotaan. Jadi rekan-rekan bisa memilih dari perkotaan itu mau mana yang diangkat. Misalnya daerah slum areanya, atau daerah kumuh, daerah kemacetannya, atau tema-tema yang lain dari tema utamanya yaitu perkotaan. Silahkan saja. Oke, itu contoh peta tematik hasilnya seperti itu. Yang jelas keterbacaannya ada, informasinya padat, tapi ringan untuk dibaca. Gitu. Istilahnya peta yang baik itulah adalah yang dapat dibaca dengan baik oleh penggunanya ya. Jadi bukan hanya bagus, tapi tidak terbacakan buat apa? Jadi lebih baik bagus dan dapat terbaca dengan baik informasi. Seperti itu.
Saya lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke proses pembuatan peta tematik. Nah, dalam proses pembuatan peta tematik akan kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Oke. Nah, di sini ada pembandingan proses pembuatan peta RBI atau rupa bumi Indonesia dan peta tematik. Kalau peta RBI atau rupa bumi itu berada di sebelah kiri, sedangkan kalau peta tematik itu berada di sebelah kanan. Jadi kalau peta RBI, nah itu berasal dari pengukuran geodesi biasanya. Dia ada pengukuran secara khusus di lapangan atau pakai citra udara pun bisa sebetulnya. Ya kan? Jadi kalau geodesi itu pengukuran secara terestris di lapangan. Jadi memakai alat, teodolit dan lain sebagainya. Kemudian dia menghasilkan peta topografi atau basic map. Kemudian dimasukkan juga data geometri di sini ke peta topografi tersebut untuk melengkapi datanya. Setelah itu dia akan menghasilkan peta rupa bumi Indonesia. Gitu. Dari geodesi tersebut ini juga dia akan ulangi ya. Oke, sorry ada kesalahan teknis. Nah, sudah muncul ya. Jadi proses pembuatan peta RBI tadi saya lanjutkan. Kalau peta rupa bumi seperti itu prosesnya. Kemudian kalau peta tematik, dia memakai data geografi dan lain-lain. Datanya bisa primer, pengukuran seperti geodesi, terestris, atau sekunder. Jadi kalau sekunder biasanya datanya terdapat di instansi-instansi, atau biasanya lewat wawancara dengan penduduk sekitar, atau lewat apapun itu, yang jelas bisa data primer dan data sekunder yang melengkapinya. Kemudian data tersebut dia akan direkam, disebutnya data tematik ya. Setelah data tematik, dia akan menjadi peta dasar atau base map. Setelah jadi base map, setelah dilengkapi oleh data sekunder dan segala macam, dia akan menjadi peta tematik. Nah, ini perbedaan antara pembuatan peta RBI dan peta tematik. Oke. Yang jelas data itu bisa dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan atau menggunakan data penginderaan jauh. Interpretasi orientasi lapangan juga. Oke. Selanjutnya. Nah, yang pertama, dalam pembuatan peta tematik kita harus menentukan dulu tema yang akan kita angkat itu apa. Yang jelas gini, jika kalian ingin memetakan penduduk misalnya, penentuan temanya penduduk, berarti kalian harus menentukan tema. Kira-kira bagian apa dari penduduk yang akan kalian petakan. Misal, kalian akan memetakan asal penduduk yang merantau ke Kota Bandung itu tersebar dari mana saja. Itu bisa dipetakan. Itu tematik kependudukan ya. Misalnya perantau ke Kota Bandung itu berasal dari wilayah mana saja, distribusinya. Misalnya itu temanya ya. Kemudian yang kedua, setelah temanya ditentukan, kalian harus melakukan pengambilan data. Nah, data ini sifatnya bisa kualitatif atau kuantitatif. Oke, ya data yang bersifat kualitatif ya di sini bisa apa ya? Database mapnya kalian harus punya gitu kan. Kalau tidak punya kalian harus mengajukan ke BIG dan segala macam. Data kuantitatifnya kalian harus tahu jumlahnya, ya kan? Misalnya gini, secara kualitatif tersebarnya
dari Ciamis, Tasik, Garut, Purwakarta, Sumedang, bahkan ada dari Jawa Tengah, Brebes, Purwokerto, misalnya Tegal, yang merantau ke Bandung ya. Itu secara kualitatif. Nah, secara kuantitatifnya, kalian harus tahu jumlahnya berapa. Jumlahnya itu biasanya ada datanya di BPS atau Badan Pusat Statistik. Oke, datanya. Kalian cari di sana. Misalnya dari Brebes itu berapa puluh orang dalam 1 tahun yang merantau ke Bandung. Dari Tasik berapa orang dalam beberapa tahun yang merantau ke Tasik. Dari Ciamis berapa orang dalam 1 tahun yang merantau ke Bandung. Gitu. Dari Garut berapa orang dalam 1 tahun yang merantau ke Bandung. Nah, itu secara kuantitatif. Oke, itu pengambilan data. Data semua yang kalian butuhkan harus kalian peroleh dalam proses ini. Selanjutnya, ada manipulasi dan analisis data. Setelah data didapat, kalian nanti dapat mengolah data tersebut, memanipulasinya. Bukan dalam artian memanipulasi itu hasilnya di otak-atik, ya enggak. Tapi memanipulasi biar data itu dapat terbaca dengan baik. Intinya gitu. Kemudian kalian lakukan analisis, misalnya hasilnya nanti dari kota Tasik paling banyak merantau ke Bandung dalam 1 tahun. Nah, faktor apa kira-kira yang mempengaruhi itu? Kenapa tidak Ciamis? Kenapa tidak Garut misalnya? Kenapa tidak Purwokerto? Nah, di situ kalian akan melakukan analisis data. Faktornya kira-kira apa? Gitu. Setelah itu, nanti hasilnya adalah peta atau hasil. Nah, dari peta tersebut, nanti biasanya akan diklasifikasi wilayah asal mana yang paling tinggi kontribusinya terhadap perantau ke Bandung. Misalnya tadi hasilnya adalah Tasik. Tasik menyumbang paling banyak perantau ke Bandung tiap tahunnya. Berarti Tasik warnanya adalah pekat misalnya. Kalau digradasikan ya warnanya. Yang paling sedikit kontribusinya adalah wilayah Tegal misalnya. Itu paling sedikit yang merantau ke Bandung. Berarti warnanya akan lebih mudah. Itu bisa jadi peta tematik kan. Selain itu pun kalian nanti bisa menggali lagi informasinya. Kenapa Tasik? Kenapa Tegal? Kenapa Ciamis? Angkanya segini. Itu peta tematik. Contoh kependudukan seperti itu. Oke? Dan mungkin nanti bisa kalian ambil tema pendudukan, pendidikan, sorry. Tadi ke pendudukan ya. Kependudukan, pendidikan, bisa dari pertanian, bisa dari pariwisata, bisa dari perkotaan, segala macam. Silahkan kalian eksplorasi masing-masing. Yang jelas ada prosesnya, nantinya ada hasilnya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Bagaimanakah proses pembuatan peta tematik? Di sini saya punya contoh yang akan saya sharing ke rekan-rekan. Ini adalah tugas saya dulu pada saat kuliah. S2 ya. Jadi dulu ada mata kuliah yang disebut APJC atau Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. Tugasnya itu adalah membuat makalah, istilahnya buat peta tematik di sana, membuat peta tematik dalam bentuk makalah ya tentunya awalnya. Judulnya ini Evaluasi Kesesuaian Lahan Kelapa Sawit melalui Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Jadi di sini saya akan melihat ini peta tematik perkebunan atau pertanian atau kehutanan lah, yang jelas ini tentang perkebunan ya. Evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit melalui sistem informasi geografis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Misalnya gini, saya seorang investor, saya punya modal dan saya ingin membuat perkebunan kelapa sawit. Kira-kira di wilayah Tanjung Jabung Barat, itu daerah mana saja yang cocok saya tanami sawit? Oke, tentunya dengan kesesuaian lahannya. Karena kan ada teorinya. Sawit itu maksimal tumbuh dan berkembang itu dengan kadar air sekian. Dengan jenis tanah sekian. Dengan suhu udara kisaran sekian. Ya kan? Dengan kelembaban udaranya sekian. Dan lain-lain ya. Indikatornya banyak. Jadi, nah di sini saya ingin mengangkat kira-kira di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, wilayah mana saja yang maksimal jika ditanam kelapa sawit. Tentunya pendekatannya melalui sistem informasi geografis. Oke, kita nanti lihat ya bagaimana cara analisis dan segala macamnya. Nah, ini
oleh 2 orang, oleh senior saya, Teh Intan Julita, dan saya sendiri. Oke, itu judulnya. Nah, kemudian ini peta administratifnya. Secara administratif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu berada di di Provinsi Jambi ya. Ini secara administratif, warna-warna ini merupakan warna kecamatan yang ada di sana. Gitu. Cukup luas. Kalau di Jawa ini mungkin sebesar Garut, bahkan lebih ya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Oke, ini peta administratifnya seperti ini. Ini saya sadur dari internet, dari pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian ini untuk menentukan kesesuaian lahan terhadap tanaman sawit. Di sini saya menggunakan klasifikasi kesesuaian lahan dari FAO. FAO itu adalah divisi di PBB yang terkait dengan agriculture ya. Oke, kemudian dari SIS, PKK atau dan kawan-kawan tahun 93. Kalau FAO-nya dari tahun 1976. Nah, kesesuaian lahan ini menurut FAO dan SIS itu dibagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama kelas S1 itu sangat sesuai. Kelas S2 cukup sesuai, kelas S3 sangat marginal atau mungkin sesuai marginal itu kurang sesuai ya. Nah, kalau kelas N itu tidak sesuai. Jadi kita nanti akan bagi wilayah Tanjung Jabung Barat itu ke dalam 4 kelas ini. Jadi terlihat nanti yang paling cocok nanamnya itu di mana, yang kelas S2-nya di mana, kelas S3-nya di mana, kemudian kelas yang sangat tidak cocoknya di mana. Nah, itu nanti terserah, tergantung ke budget juga pemilihan lokasinya kan. Yang jelas dari SIG itu akan nanti memperlihatkan yang paling cocok di mana. Oke. Nah, kalau kelas S1 lahan tidak mempunyai faktor pembatas, ya istilahnya tidak ada masalah ya. Tanahnya oke, udaranya oke, kemudian airnya oke, dan lain-lainnya. Kalau S2 mungkin ada beberapa yang kurang. Kalau S3 banyak yang kurang, tapi masih bisa gitu tentunya. Kalau N itu jelas tidak bisa. Hampir mayoritas faktor pendukungnya itu tidak ada di sana. Itu kalau kelas N. Gitu. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya setelah ditentukan S1, S2, S3 kemudian N, di sini kita bikin parameternya. Nah, parameter di sini kita atau saya sendiri dan Teh Intan pada waktu itu mengutip parameter kesesuaian tumbuhan sawit yang dibuat oleh Jenudin dan kakak-kakak tahun 2000 ya. Yang pertama parameter yang akan digunakan yaitu curah hujan. Nah, curah hujan yang paling cocok untuk sawit itu 1.700 sampai 2.500 mm per tahun. Berarti jika angkanya sekian, itu kesesuaiannya S1 atau sangat sesuai ya. Atau skornya paling tinggi yaitu 3. Gitu. Kemudian parameternya ada 1450 sampai 1700 itu masuknya S2, skornya adalah 2, 1250 sampai 1450 itu masuknya S3 atau sesuai marginal ya. Skornya adalah 1, dan kalau lebih kecil dari 1.250 mm per tahun itu masuknya kesesuaiannya N atau tidak cocok. Nah, itu skornya 0. Jadi nanti kita lihat parameter curah hujan, berarti kita harus punya peta curah hujan di wilayah Tanjung Jabung Barat ya. Tuh. Nah, nanti kita terlihat yang paling sesuai yang mana dari parameter curah hujan. Kenapa sawit butuh air banyak? Karena konsumsi sawit terhadap air itu sangat tinggi. Makanya dia sangat cocok untuk di daerah yang curah hujannya tinggi. Itu parameter yang pertama, curah hujan. Kedua, parameter yang selanjutnya adalah ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat yang seperti apa yang cocok untuk sawit? Di sini, nah, sawit dia parameter yang paling sesuainya itu adalah lebih
rendah dari 400 meter ketinggian tempatnya ya. Berarti jika ketinggian tempatnya 100, 200, 300 meter di atas permukaan laut, itu masuknya kesesuaiannya S1 atau sangat sesuai. Dan skornya paling tinggi yaitu 3. Ya, berarti sawit dari parameter ini bisa dilihat, dia cocok berada di tempat yang cukup rendah. Karena mungkin nanti akan berpengaruh terhadap suhunya. Jadi butuh suhu yang cukup tinggi. Nanti mungkin ada parameter suhu di sini. Nah, kemudian 400 sampai 450 masuknya ke kesesuaian S2 atau skornya 2. 450 sampai 500 itu masuknya ke S3 atau sesuai marginal itu skornya 1. Dan lebih tinggi dari 500 mdpl itu kesesuaiannya N atau tidak sesuai. Itu skornya paling kecil yaitu 0. Oke, itu ketinggian tempat. Berarti kalau kalian orang Bandung, orang Lembang punya tanah 50 hektar misalnya, nekat tanam sawit di sana, itu tidak akan bagus karena secara faktor ketinggian tempat pun itu tidak masuk ke kesesuaian penanaman sawit. Selain itu mungkin nanti suhu berpengaruh juga terlalu dingin. Nanti kalian di situ akan investasi sia-sia istilahnya gitu. Makanya analisis kesesuaian lahan itu sangat dianjurkan sebelum kalian melakukan investasi dalam hal ini atau kepentingan-kepentingan keilmuan yang lain. Yang ketiga adalah kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng, seberapa miring lereng yang cocok untuk dikembangkan sawit di sana. Di sini kita lihat yang paling cocok itu yang kesesuaiannya S1 itu harus di bawah 8% kemiringannya. Jadi jangan yang terlalu miring. Itu S1 kesesuaiannya atau poinnya 3. Kalau yang 8 sampai 16% itu S2, skornya 2, 16 sampai 30% itu S3, skornya 1 dan lebih tinggi dari 30% itu sangat tidak sesuai atau skornya 0. Nanti ada pembobotan di situ ya. Itu kemiringan lereng. Jadi sawit itu tidak terlalu cocok disimpan di tempat yang terlalu miring. Maksimal itu 8%. Itu yang paling bagus. Gitu. Yang keempat, nah ini temperatur udara. Parameter dan penyekoran yang keempat, temperatur udara. Sawit itu cocok di wilayah seperti apa? Nah, di sini terlihat parameter yang paling sesuai S1 yaitu 25 sampai 28 derajat. Itu skornya 3. Berarti sawit cocok di tempat yang cukup panas. Ya. Makanya tadi ketinggian juga berpengaruh kan? Ketinggiannya dia harus di bawah 400 meter. Jadi kalau kalian orang Lembang punya tanah 50 hektar, kalian maksa nanam sawit di sana, yang paling suhunya itu di bawah 20 atau 22 derajat Celcius, kalian bunuh diri. Investasi kalian akan sia-sia di sana. Karena nanti sawitnya tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Nah, disinilah pentingnya justru yang disebut kesesuaian lahan atau peta tematik. Jadi kalian kerja secara cerdas ya, tidak buang-buang uang, tidak memilihkan gitu kan, istilahnya tidak berjudi dengan harta kalian. Gitu. Jadi perhitungannya matang. Kemudian jika 22 sampai 25 itu masuknya S2 atau kesesuaian kedua, skornya 2, 20 sampai 22 itu S3, 1 ya kan? Lebih kecil dari 20 itu kesesuaiannya N atau skornya 0. Berarti sangat tidak sesuai. Lembang saya rasa untuk sawit sangat tidak sesuai karena dia rata-ratanya bisa di bawah 20 derajat Celcius mungkin kalau yang sebelah Cikole seperti itu ya. Karena ketinggian tempatnya bisa di atas 800 meter, bahkan di atas 1000 meter. Oke, itu yang keempat temperatur udara. Yang kelima jenis tanah. Nah, ini jenis tanah. Jenis tanah di sini pas saya baca-baca di literaturnya yang cocok untuk tanaman sawit itu ada ultisol, oksisol, inseptisol, avisol, molisol, bahkan pada tanah gambut atau histosol. Itu kesesuaiannya S. Nah, S di sini adalah sesuai atau sangat sesuai. Skornya 3. Nah, selain itu, di luar jenis tanah yang di atas, itu kesesuaiannya N atau sangat tidak sesuai atau tidak sesuai. Itu skornya 0. Nah, untuk jenis tanah, saya kasih penyekorannya 2 saja. Yaitu sesuai dan tidak sesuai. Gitu. Karena kalau untuk lebih detail, misalnya skornya 321, nah itu harus ada penelitian lebih lanjut. Berarti nanti harus dicobain dulu kan, di ultisol nanam sawit, di oksisol nanam sawit, di inseptisol nanam sawit, kemudian dilihat yang paling bagus yang mana, baru keluar skornya 321. Nah ini kan saya tidak buru untuk penelitian yang
lanjutan seperti itu gitu. Makanya di sini yang bisa ditanam sawit ya langsung saya kategorikan ke dalam satu kategori saja. Oke. Nah, parameter kelima jenis tanah. Selain itu yang terakhir parameter yang akan saya pakai yaitu rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Nah, di sini sebetulnya sangat unik. RT/RW ini adalah faktor yang paling mutlak terakhir sebetulnya. Jika curah hujan aman, ketinggian tempat aman, kemiringan lereng aman, temperatur udara aman, jenis tanah aman. Jika RT/RW-nya sama pemerintah Tanjung Jabung Baratnya tidak boleh di sana, apa boleh buat? Kita harus kepada pemerintah. Nah, itu maksud saya ya. Jadi RT/RW itu kunci terakhir. Oke? Jika sesuainya sesuai, semuanya sesuai, tapi secara tata ruangnya di situ tidak boleh ditanam sawit, ya otomatis kita harus nurut kepada aturan pemerintah, kecuali aturannya berubah. Permainan misalnya, bisa jadi. Tapi yang jelas, RT/RW itu adalah faktor kunci terakhir. Ya syukur-syukur, secara parameter yang lain cocok, dan secara tata ruang wilayah pun di daerah itu cocok. Nah itu bagus sekali kalau kata saya. Tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah ketika parameter yang lain bagus, masuk, tapi secara RT/RW di situ tidak boleh ada sawit, di situ harus ada hutan lindung misalnya. Ya itu di situ kita harus mengalah, ya kan? Karena peraturan pemerintah, kita sebagai warga negara yang baik harus ikut terhadap aturan tersebut. Jangan sampai menjadi perusahaan-perusahaan pembangkang, ya. Tuh, nah di sini dari tata ruang wilayah. Nah ini datanya harus kalian punya ya tentunya, yaitu ke Pemda setempat atau mungkin di internet juga kalau ada ya bisa jadi ada. Ada kecamatan Tungkal Ulu yang bisa gitu ya dalam artian diizinkan. Kemudian kecamatan Merlung, kecamatan Betara, kecamatan Tungkal Ilir, dan kecamatan Panggabuan. Di luar kecamatan di atas itu dia tidak boleh. Nah, berarti yang kecamatan di atas ini dia sesuai atau RT/RW tidak dikalkulasikan dengan parameter yang lain langsung menentukan di akhir. Nah, ini. Jadi RT/RW itu dia langsung kunci di akhir. Oke? Itu 6 parameter yang saya dan Teh Intan pada waktu itu gunakan dalam menentukan kesesuaian lahan sawit di Tanjung Jabung Barat ya. Oke. Setelah 6 parameter itu dibuat, kemudian kita membuat pembobotan. Ini kan tadi ada 5 parameter selain yang ke-6 di RT/RW ya. Ada 5 parameter, ada curah hujan, ketinggian, kemiringan, temperatur, jenis tanah. Kita lihat yang paling utama mempengaruhi ke sawit itu apa. Ini teorinya ada dari Jainuddin ya, yang tadi. Yang paling berpengaruh ke sawit itu yang pertama curah hujan. Makanya dia bobotnya paling tinggi. Saya kasih bobot 3 waktu itu. Kemudian yang kedua, ketinggian tempat. Ya ketinggian tempat nanti bisa berpengaruh terhadap cuaca juga, terhadap suhu juga. Makanya itu bobotnya tinggi juga. Bobotnya 3. Selain itu, kemiringan lereng dan temperatur udara dia bobotnya 2. Dan jenis tanah itu bobotnya 1. Gitu. Jadi dari yang paling berpengaruh terhadap sawit sampai yang kecil pengaruhnya tapi ada. Nah, itu dibobot dari yang paling besar 3, 3, 2, 2, 1. Jadi curah hujan ketinggian itu 3, kemiringan lereng ke temperatur udara itu 2, jenis tanah itu 1. Gitu. Kemudian setelah kita dibobot, pembobotannya sudah ada, kita lakukan selanjutnya ke penyekoran. Nah, di sini yang paling tinggi bobotnya kan curah hujan. Bobotnya 3 karena dia paling tinggi. Jadi kalau yang S1 atau sangat sesuai itu dia poinnya 3. Jadi jika curah hujannya sesuai ya kan? Berarti dia tinggal dikali 3 saja kalau dia S1. Kalau di suatu tempat itu S1 misalnya curah hujannya karena bobotnya 3 berarti tinggal dikalikan saja. S1 kali bobot berarti 3 kali 3 akhirnya dia poinnya 9 maksimal. Minimalnya 0 gitu. Kalau N kalau tidak sesuai berarti 3 kali 0. Ya hasilnya 0 gitu. Begitupun dengan ketinggian. Jika di suatu tempat, di tempat B misalnya, ketinggiannya itu S1 dapat skornya. Berarti dia poinnya 3. Karena ketinggian bobotnya 3 atau paling tinggi berarti 3 kali 3. Ya hasil nilainya maksimal 9.
Nah, gitu. Kalau nanti ada dapat poinnya S2, S3 ya tergantung nanti pengkalian di sininya angkanya berapa. Tinggal dikalikan saja ke 3 karena bobotnya 3. Misalnya 2 kali 3 berarti 6 di sini hasil. Atau 1 kali 3 berarti 3 di sini hasil. Gitu. Kalau N ya berarti 0. Ya 0 kali 3 ya 0 nanti hasilnya. Gitu. Begitupun kemiringan lereng, karena bobotnya 2, berarti pengkalinya 2, temperatur udara itu 2, berarti pengkalinya 2, jenis tanah itu 1, berarti pengkalinya 1. Jadi kalau daerah yang paling sesuai, nanti S1-nya semua, gitu kan, sangat sesuai semua, dari curah hujan, ketinggian, kemiringan, temperatur, dan jenis tanah, dia nilai maksimalnya nanti akan ada 33 nilai, 33 poin. Gitu. Itu yang lokasi yang paling sesuai. Jika lokasinya paling tidak sesuai, nanti ada kebalikannya yaitu N semua nanti hasilnya. Itu dia nanti nilainya akan 0. Karena pengkalinya 0 semua. Oke, itu penyekoran atau bobot. Penyekoran itu bobot kali skor ya. Bobot kali skor. Skor yang didapat berapa, dikali bobot kategori itu berapa, nanti hasilnya berapa. Sederhana sebetulnya ya. Nah, nanti di sini setelah penyekoran itu keluar skornya berapa, kita masukkan nanti ke sini terakhirnya itu, yaitu ke kategori kelas skornya. Jika dapat skor 24 sampai 33, maksimal kan 33 ya. Jika dapat skor 24,76 sampai 33, berarti dia nanti nilainya S1 atau sangat sesuai. Berarti di lokasi itu sangat sesuai. Tentunya ini nanti dibandingkan lagi dengan RT RW-nya kecamatan tersebut, boleh nggak sawit atau enggak. Ya walaupun nilai skornya 33 sangat sesuai gitu kan lokasinya, tapi secara tata ruang wilayahnya tidak boleh sama pemerintah, wayahnya jangan. Gitu. Berarti itu langsung merah, langsung tidak bisa. Nah kalau misalnya RT RW-nya boleh, skornya 33 ya itu sangat jelas, sangat sesuai, dianjurkan di sana. Gitu. Kalau yang S2 itu 16,6 sampai 24,75 skornya. Kalau S3 sesuai marginal itu 825 sampai 16,5. Kalau yang N tidak sesuai itu 0 sampai 8,25. Jadi kalau kalian punya investasi, kalian jangan coba-coba untuk memaksakan investasi kalian di lokasi N, istilahnya gitu. Karena di situ tidak akan berkembang baik nanti investasinya, terutama kalau sawit ini ya. Kalau sawit di lokasi N ini, saya jamin tidak akan tumbuh baik, bahkan mati sawit. Karena secara parameternya tidak masuk. Gitu. Di S3 ya mungkin hidup, tapi produktivitasnya rendah. Di S2 mungkin hidup, produktivitasnya lumayan. Sangat baik lagi di S1. Produktivitasnya tinggi dan dia hidup dengan baik sawitnya. Seperti itulah. Disinilah pentingnya untuk analisis peta tematik kesesuaian lahan dalam perkebunan, misalnya temanya. Oke. Ini pembobotan penyekoran serta kategori kelas skor akhir. Oke. Nah, di sini pembuatan peta per parameter. Jadi saya di sini membuat peta per parameter. Yang pertama ini peta curah hujan, ya Tanjung Jabung Barat, hampir semua wilayah itu curah hujannya sama kisaran 1.700 sampai 2.500 mm per tahun. Ini ya, ini peta curah hujannya. Kemudian yang ini adalah peta ketinggian tempatnya. Yang warna oranye 450 sampai 500, yang warna hijau muda 400 sampai 450. Yang hijau tua itu lebih kecil dari 400 meter di atas permukaan laut. Sebetulnya Tanjung Jabung Barat hampir semuanya cocok ya untuk sawit. Hampir seluruhnya. Yang pertama yang warna hijau kan. Jadi tadi kan masih ingat yang S1 itu dia harus 400 meter ke bawah. Di sini hampir mayoritas Tanjung Jabung Barat itu ketinggian tempatnya 400 meter ke bawah. Oke. Yang ketiga, ini ada peta kemiringan lereng. Nah, peta kemiringan lereng ini saya dapatkan dari Badan Planologi Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang tadi juga sumbernya ada masing-masing ya. Ini kemiringan lerengnya yang warna hijau lebih kecil dari 8%, yang warna kuning 8-16%, yang warna oranye 16-30%, yang warna merah lebih tinggi dari 30%. Berarti yang paling cocok yang warna hijau untuk S1-nya berarti dalam kemiringan lereng.
Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah temperatur. Di sini yang warna oranye pekat yaitu dia 22 sampai 25 derajat. Yang warna oranye agak muda itu dia 25 sampai 28 derajat Celcius. Di sini. Oke, itu dari temperatur. Selanjutnya ini jenis tanah. Jika dilihat dari jenis tanah ini, seluruh Tanjung Jabung Barat itu cocok untuk tanaman sawit. Karena di situ ada vertisol, oksisol, insektisol, alfisol, molisol, bahkan pada tanah gambut atau histosol. Ya. Oke. Ini sebetulnya peta tambahan saja, yaitu peta penggunaan lahan ya. Ada hutan, kebun, padang, bayaran darat, perkebunan, pemukiman, pesawahan, pertanian, tanah terbuka. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan nanti. Apakah akan membuka lahannya, lahan yang akan dibukanya lahan apa? Misalnya sawah, atau hutan, atau kebun, atau apa. Dan itu nanti bisa mengukur juga kira-kira penghabisan anggarannya untuk pembukaan lahannya seperti apa. Atau perizinannya harus bagaimana. Nah ini sebagai pendukung ya kalau peta ini. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah peta tata ruang wilayah. Nah, kan tadi disebutkan ya, di tata ruang wilayah, kecamatan mana saja yang boleh. Ternyata, hampir di semua wilayah di Tanjung Jabung Barat itu boleh. Buktinya warna hijaunya semua hijau ya. Kecamatan Tunggal Hulu, Merlung, Betara, Tunggal Ilir, dan Kecamatan Panggabuan. Gitu. Semuanya boleh ternyata ya. Ini berarti parameternya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penggunaan lahan sama RT RW itu parameter pendukung terakhir gitu kan. 5 yang awal itu adalah parameter yang utama. Gitu. Yang jelas nanti kita akan mengoverlay peta-peta ini, kita nanti lihat bagaimana hasilnya dan di mana saja wilayah yang cocok untuk tanaman sawit. Oke. Ini 5 parameternya atau 7 totalnya. Sekarang kita overlay. Nah, hasil overlay peta ini, inilah dia hasilnya. Oke. Analisis kesesuaian. Yang warna hijau ini, itu CH itu curah hujannya dia S1. Oke. Kemudian KT itu adalah apa? Apalagi kalau KL itu kemiringan lereng, JT itu jenis tanah, ya kan? Pokoknya mah CH, KT, KL, TU, JT itu adalah parameter. CH itu curah hujan, KT itu ketinggian tempat, ya betul. KL itu kemiringan lereng, ya kan? TU itu temperatur udara, kemudian JT itu jenis tanah. Jadi kita lihat, yang warna hijau CH-nya S1, curah hujannya. Kalau ketinggian tanahnya S1 juga, kemiringan lerengnya S1. TU itu temperatur udaranya S1, JT jenis tanahnya S1. Jadi dia pol nilainya 33. Oke? Yang warna hijau itu pol nilainya, S1 semua, 33. Yang warna biru muda itu curah hujannya S1. Nah, ketinggian tempatnya ini S2, bukan S1 ya. Kemudian kemiringan lerengnya S1, temperaturnya S1, jenis tanahnya S1. Nilainya tidak pol, 30. Nanti kita lihat di klasifikasi yang tadi, kira-kira ini maksudnya kesesuaian atau kurang sesuai. Kalau yang warna ini, ungu ya, atau pink ini. Pink, ya itulah. Curah hujannya, yang ini, wilayah ini. Curah hujannya 1, ketinggian tempatnya S3. Nah, ketinggian tempatnya ini S3. Oke? Berarti sesuai marginal kalau S3, hampir tidak sesuai. Kemiringan lerengnya S2, temperaturnya S1, jenis tanahnya S1. Poin skor akhirnya 25. Yang warna merah tua, yang ini curah hujan S1, ketinggian tempat S2, kemiringan lerengnya S3 malahan ini. Berarti sangat ada kemiringan di situ, sangat tinggi kemiringannya. Temperaturnya S1, jenis tanahnya S1. Ini 26. Dan yang warna biru itu curah hujannya S1, ketinggian tempatnya S2, kemiringan lerengnya S3, kemudian temperaturnya S2, jenis tanahnya S1. Ini skornya paling kecil 24.
Jadi dari warna hijau sampai warna biru, dari yang paling tinggi skornya ke yang paling rendah skor. Ini hasil overlay dari peta-peta yang tadi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang setelah ini dimasukkan ke overlay tadi dimasukkan ke klasifikasi, misalnya dari 27 sampai 33 itu sangat sesuai, kemudian skor sekian sampai sekian itu cukup sesuai, maka peta hasil akhirnya itu seperti ini. Lebih sederhana sebetulnya peta hasilnya. Di peta hasil ini hanya ada dua kategori hasil dari overlay yang tadi. Yang pertama adalah kategori yang sangat sesuai, yang kedua adalah kategori yang cukup sesuai. Nah, di sini yang warna hijau muda itu sangat sesuai. Hampir mayoritas wilayah Tanjung Jabung Barat itu sangat sesuai ditanam tanaman sawit. Oke, yang warna hijaunya agak tua itu cukup sesuai. Berarti kalau produksi sawit nantinya yang di kelas sangat sesuai bisa 100%, contohnya kan. Kalau yang cukup sesuai dia maksimal 80% nanti produktivitas sawit. Berarti kan harusnya bagusnya di yang sangat sesuai. Tapi kan nanti tergantung lagi, balik lagi ke budget dan segala macam hal-hal di luar itu yang mempengaruhi. Yang jelas secara analisis geografi menggunakan Geography Information System atau GIS, hasilnya seperti ini. Jadi ini nanti akan menjadikan rekomendasi. Ya, mungkin bisa dibeli oleh investor peta ini gitu kan, dijadikan pertimbangan buat mereka untuk menginvestasikan dananya di mana. Gitu. Disitulah nanti pembuat peta itu punya untung yang besar. Ya tentunya jangan banyak dimanipulasi karena mungkin investornya nanti pesannya anu. Itu jangan sampai ada yang seperti itu. Yang jelas kita harus objektif dalam membuat peta ya, sesuai dengan keadaan aslinya. Begitulah, ini hasilnya. Jadi kesesuaian lahan untuk tanaman sawit di wilayah Tanjung Jabung Barat itu seperti ini. Dari hasil analisis yang panjang tadi, hasil peta akhirnya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di WA Group. Nanyanya kalau agak panjang bisa pakai voice note. Silahkan rekam suara kalian di WA Group. Kemudian pasti banyak yang bertanya. Saya yakin saya sangat banyak yang bertanya terkait hal ini. Karena ya cukup kompleks prosesnya. Silahkan bertanya di WA Group pakai voice note. Kalau pertanyaannya panjang, kalau pertanyaan pendeknya diketik aja, nanti akan saya jawab pakai voice note juga. Insya Allah saya akan akomodir. Jadi kalian setelah melihat video ini di YouTube, sampai selesai ya, terutama kalian nanti bertanya di WA Group. Seperti itu. Absennya nanti akan saya bagikan di WA Group atau di YouTube ya, pakai link Google Form. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton video ini di kanal YouTube. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kesayanya juga menjadi amal ibadah yang baik. Dan nuhun Pak Iman yang sudah mengizinkan menggunakan metode ini gitu sebagai dosen pertama. Terima kasih. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti, dan semoga kita semua disehatkan selalu dalam masa pandemi ini, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, seperti itu saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu disehatkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.